Wanita hampir berusia 40. Suaminya merasa bahwa dia sudah tua dan tidak menarik. Malah berselingkuh dengan gadis muda di kantornya. Baru saja mengalami pernikahan yang gagal. Memutuskan untuk pergi liburan untuk melepas penat. Baru saja menaikkan barang bawaan ke mobil untuk berangkat. Mantan suaminya datang ke sini bersama putrinya. Karena ada urusan penting yang harus ditangani. Ingin Sophie membawa putrinya ke festival musik. Sophie sebenarnya ingin menolak langsung. Agar tidak membuat putrinya sedih, dia akhirnya setuju. Begitulah. Sophie membawa putrinya ke lokasi festival musik. Namun begitu sampai di sana, putrinya pergi menonton penampilan penyanyi favoritnya bersama temannya. Meninggalkan Sophie bingung di tempatnya. Mungkin kesenjangan generasi membuatnya sulit untuk menyatu. Atau mungkin musik yang keras membuatnya kehilangan minat. Sophie akhirnya pergi ke ruang istirahat untuk membaca dan menghabiskan waktu. Saat itu, seorang wanita sebaya dengan dia menginterupsi dia. Apa? Terpesona oleh bulan. Apa? Sehari adalah kue bulan, seumur hidup adalah kue bulan. Saya datang dengan putri saya. Kamu suka yang mana? Sophie tidak tertarik pada mengidolakan selebriti. Mencari alasan untuk pergi ke toilet dan menghentikan percakapan yang canggung. Sophie pergi keluar mencari toilet. Kejadian melihat seorang wanita turun dari truk tepat di depannya. Maka dia mengira itu adalah toilet. Maka dia berjalan ke arah itu. Tanpa sadar bahwa truk itu adalah wilayah pribadi orang lain. Sophie menunggu dengan gelisah di luar. Pintu akhirnya terbuka. Pria itu langsung terpesona oleh kecantikan luar biasa Sophie. Hai. Bolehkah saya masuk? Kamu ingin ke toilet? Ya, terima kasih, tidak apa-apa. Karena terburu-buru ke toilet, Sophie tidak menyadari. Pria di depannya adalah penyanyi terkenal saat ini. Menunggu sampai dia selesai di toilet. Saya melihat pria itu masih tinggal di sini. Mengira dia memiliki keanehan tertentu sehingga tinggal di luar. Kamu tidak boleh sembarangan. Tidak, saya tidak. Apakah kamu anggota komunitas ASMR? Mendengarkan orang lain kencing membuatmu bergairah? Sebenarnya ini adalah truk saya. Melihat pria masih berada di sini. 1 jam lagi kita akan tampil di panggung utama. Saya Has Campbell. Bulan Agustus? Ya, Sophie baru menyadari hal ini. Menyadari bahwa dia telah masuk ke wilayah pribadi orang lain. Sophie ingin pergi dengan malu-malu. Namun, Has tiba-tiba merasa tertarik pada wanita di depannya. Bahkan memanggilnya dan ingin mengajaknya pergi. Sophie menyadari niatnya setelah itu. Dia tidak ingin langsung menolak bintang besar itu dan membuatnya malu. Maka dia memutuskan untuk tinggal. Dan menyatakan bahwa dia datang bersama putrinya. Karena harus mengemudi, saya menolak undangan minum alkohol dari Has. Apakah putri Anda penggemar bulan Agustus? Dulu iya. Aduh, kalian terlalu keren. Sial, kebenaran bisa menyakitkan, bukan? Saat itu Meneer masuk memberitahu Has untuk bersiap-siap memulai pertunjukan. Biarkan dia segera bersiap. Has malah melepas pakaian di depan Sophie. Sophie malu-malu segera berbalik badan. Namun tubuh kekar Has mengeluarkan hormon remaja. Membuat Sophie tak bisa menahan diri untuk diam-diam melihatnya di cermin. Setelah dia mengenakan pakaian, Meneer masuk lagi dan mengganggu mereka berdua. Sophie memanfaatkan kesibukan Has. Diam-diam meninggalkan ruang ganti. Tanpa disadari, roda takdir keduanya sudah mulai berputar. Sampai di lokasi acara tanda tangan. Ketika band bulan Agustus muncul, membuat para penggemar di lokasi menjadi histeris. Sophie baru menyadari betapa populernya Moon Band. Mereka begitu populer di kalangan anak muda. Has melihat Sophie begitu ia baru saja duduk. Mereka saling tersenyum. Sophie merasa gugup di dalam hatinya. Dia mengikuti putrinya untuk mendapatkan tanda tangan mereka. Aku masih tidak tahu namamu. Namaku Sophie. Meneer datang dan mendorong mereka untuk bersiap-siap tampil di atas panggung. Tiba di panggung. Band Agustus tampil dengan penuh semangat di atas panggung. Penampilan penuh gairah meledakkan panggung. Sophie ikut bergoyang dipengaruhi oleh putrinya. Tubuhnya mulai ikut bergerak. Semuanya berjalan lancar. Vokalis Has tiba-tiba mengubah alur pertunjukan. Malam ini aku bertemu seseorang. Aku mendapat sedikit inspirasi. Sebenarnya aku tidak berencana untuk menyanyikan lagu ini, tapi lagu ini berjudul Lebih Dekat. Aku tahu kamu sedikit lebih tua dariku. Tapi, sayang, letakkan kepalamu di pundakku. Sambil cuaca masih belum dingin. Lebih dekat denganmu. Hati yang tertutup rapat milik Sophie. Ternyata hatinya mulai tergerak oleh lelaki besar di depannya. Saat lagu berakhir, dia melambaikan tangan pada Sophie. Namun Sophie tidak menyangka mereka akan bertemu lagi. Di pesta ulang tahun ke-40 Sophie, teman-temannya memberikan ucapan selamat padanya. Temannya bertanya bagaimana rasanya berusia 40 tahun. Rasanya sangat baik berusia 40 tahun. Saya tidak tahu, saya merasa bersyukur. Saya senang bisa di sini, dan bersyukur bisa di sini. Setelah mengalami beberapa hal, membuat Sophie melihat hidup dengan lebih tenang. Sementara itu, dia juga menikmati hidupnya sekarang. Seorang pria tiba-tiba datang ke dapur, menyatakan perasaan cintanya pada Sophie. Ingin mengajak Sophie makan malam bersama minggu depan. Namun Sophie menolak dengan senyuman. Hari itu Sophie sedang bekerja di studio. Has tiba-tiba muncul di tokonya tanpa suara. Hei. Hai.
Apakah kamu masih ingat aku atau tidak? Kita bertemu di festival musik Coachella. Iya, aku ingat kamu. Hayes mengklaim apartemennya membutuhkan membeli banyak karya seni. Sophie percaya begitu. Lalu dengan antusias membawanya untuk melihat produk di toko. Dan memberikan penjelasan detail untuk setiap produk. Bagus, aku akan membeli semuanya. Aris. Apa? Tolong bungkus dengan bubble wrap atau sejenisnya. Kemudian, nanti saya akan mengirim orang untuk mengambil barang. Hayes melanjutkan tur. Dia menyukai setiap karya seni. Namun Sophie terdiam di tempatnya. Aku ingin membeli semua barang di sini. Sophie melihatnya membeli karya seni dengan mudah seperti membeli buah. Dia tidak tahan dan menghampirinya untuk menegurnya atas sikapnya yang kurang sopan. Namun Hayes menyatakan bahwa dia sungguh menyukai karya seni tersebut. Dan juga menanyakan apakah ada yang lain. Jika kamu tidak punya karya seni lain untuk ditunjukkan, maka aku harus mencari dealer karya seni lain. Saya menjalankan museum seni, oke. Saya punya seorang teman, dia adalah seorang seniman yang sangat saya sukai. Dia memiliki sebuah gudang di Glendale. Dia tidak ada di sana sekarang, tapi kebetulan saya punya kunci. Maka Sophie mengemudi membawa Hertz ke gudang temannya. Hertz untuk menghindari penggemar. Langsung berbaring. Mereka dengan cepat lolos dari kejaran penggemar. Kemudian keduanya pergi ke sebuah gudang. Baru saja masuk ke gudang. Sophie berbagi lukisan favoritnya dengan Hertz. Namanya apa? Ungkapkan diriku. Bagaimana perasaanmu saat melihatnya? Perasaan bercampur aduk. Mereka mulai membuka hati dan berbicara tentang pengalaman pertumbuhan masing-masing. Dari kehidupan ke mimpi. Dari mimpi menjadi kenyataan. Setiap topik membuat mereka saling memahami lebih dalam. Sophie tiba-tiba menyadari. Mengelola galeri seni baiklah. Mereka berdua benar-benar berbicara begitu lama. Hertz mengambil kesempatan untuk menyatakan perasaannya padanya. Saya jarang bertemu dengan orang seperti kamu. Dan kebanyakan orang berpikir. Mereka sudah mengenal saya. Hertz Campbell. Ini bukan saya. Dan kamu sepertinya tidak peduli siapa saya. Saya pikir kamu sangat cerdas. Dan, kamu juga sangat. Kamu sangat menarik atau apa? Menarik? Atau apa? Saya pikir saya di sini hanya untuk lebih baik mengenal kamu. Sophie melihat kejujuran di mata dalam Hertz. Melihat kejujurannya, hatinya mulai merasakan sedikit simpati padanya. Bahkan di perjalanan pulang, Sophie selalu tanpa sadar melihat Hertz di sampingnya. Saat pandangan mereka bertemu, percikan cinta yang halus muncul. Mereka berdua sebenarnya ingin makan siang bersama di restoran. Di jalan, mereka malah bertemu dengan penggemar Hertz. Melihat situasi ini, Sophie kemudian menyarankan untuk makan sandwich di rumahnya. Hertz baru saja masuk. Dia sangat terkesan dengan rumah Sophie yang membuatnya merasa hangat. Sophie sibuk mempersiapkan makan siang di dapur. Sementara itu, Hayes diam-diam memperhatikannya. Meskipun ada perbedaan usia di antara mereka, mereka selalu memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Bahkan bersedia berbagi rahasia yang terpendam di hati masing-masing. Meskipun hanya sebuah sandwich sederhana, Hayes merasa sangat enak. Dia dengan sukarela bertanya tentang pengalaman asmara Sophie sebelumnya. Topik ini membuat Sophie terdiam sejenak. Kemudian dia mulai bercerita tentang pengalaman emosional tersebut. Dia dan mantan suaminya saling mengenal dan jatuh cinta saat di universitas. Tak lama setelah lulus, mereka menikah. Kedatangan putrinya menerangi hidupnya. Karena keduanya sibuk dengan pekerjaan. Pengkhianatan suaminya menghancurkan kehidupan bahagianya. Sejak itu, dia tidak lagi percaya pada cinta. Setelah itu, dia menaruh semua energinya dalam hal putri dan karir pribadi. Mungkin kita tidak semua seperti Daniel. Aku akan mempertimbangkan kata-katamu, Hooks Campbell. Mereka saling menatap. Benih cinta tumbuh di antara mereka. Pria besar di depannya membuatnya merasa nyaman. Sampai bel telepon berdering. Mereka baru tersadar dari tatapan ambigu ini. Saat Sophie menerima telepon, Hooks diam-diam pergi ke piano dan mulai memainkannya. Melodi yang menyentuh seolah-olah menceritakan pengalaman emosional mereka. Itu menggetarkan hati Sophie seketika. Sophie tertarik dengan suara piano yang indah ini. Namun ketika Sophie mendekat, Hooks tiba-tiba berhenti memainkan musiknya. Dia dengan lembut memegang tangan Sophie. Sophie menciumnya tanpa bisa menahan perasaannya. Melodi piano yang menggetarkan segera membawa Sophie kembali ke kenyataan. Aku bisa jadi ibumu. Tapi kamu bukan ibuku, tapi usiaku sudah cukup untuk jadi ibumu. Tidak bisa. Apakah kamu ingin saya antar kembali ke hotel? Tapi tidak peduli seberapa kerasnya Hayes mengganggu. Perbedaan usia adalah jurang yang tidak bisa dia lewati. Dia juga takut terjebak dan tidak bisa keluar. Jadi begitulah. Lebih baik padamkan bara yang membara ini sekarang. Dengan begitu, tidak akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada keduanya. Tapi Hayes tidak berniat untuk melepaskan begitu saja. Dia melepas jam tangannya dan sengaja meletakkannya di atas meja. Sebelum pergi, dia berterima kasih atas keramahan Sophie. Tapi dia baru saja pergi. Anak perempuan kembali sebentar setelahnya. Sophie segera merapikan rambutnya yang berantakan. Namun anak perempuan yang cerdas sepertinya sudah curiga. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Astaga, apa kamu sedang mabuk? Aku baik-baik saja. Dia segera mencari alasan untuk mengusir anak perempuan yang penasaran. Baru saat itu dia menyadari jam tangan yang ditinggalkan oleh Haynes. Sophie mengemudi mengantar putrinya ke kamp musim panas. Melihat penampilan ceria dan muda putrinya, seakan melihat dirinya sendiri yang dulu muda. Setelah berpisah dengan putrinya, Sophie kembali sendirian ke villa, menikmati waktu tenang dengan santai sendirian. Namun pada saat itu juga,
Ponselnya tiba-tiba menerima pesan singkat dari orang asing. Awalnya dia mengira orang asing salah kirim. Namun segera lawan bicara mengungkapkan identitasnya. Haynes mengungkapkan kerinduannya pada Sophie dalam kata-katanya. Dan memberikan alamat tempat tinggalnya. Berharap Sophie bisa datang menjenguknya. Hatinya Sophie mulai terguncang. Timbul rasa ingin tahu yang sulit ditahan di dalam hatinya. Sebelum tidur malam, dia tanpa sadar membuka komputer. Lihat video Haze. Melihat lelaki muda yang tampan dan bersemangat ini. Siluet yang bergerak dengan penuh semangat. Hatinya mulai berdebar-debar. Dia mengambil jam tangan di sebelahnya. Akhirnya memutuskan untuk melepaskan segala kekhawatiran. Berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Maka dia meminjam nama jam tangan untuk naik pesawat ke New York. Di pesawat, pikirannya dipenuhi oleh bayangan lelaki itu. Dia datang ke hotel tempat khas tinggal dengan berpakaian rapi. Di dalam lift, dia mulai merasa gelisah. Meskipun Sophie sudah berusia 40 tahun. Namun kecantikannya yang luar biasa masih membuatnya bersinar. Dia mengetuk pintu dengan lembut. Melihat wanita yang selalu ada dalam pikirannya. Ekspresi kebahagiaan khas terpancar jelas. Hai. Bagaimana penerbanganmu? Lumayan. Tanpa masalah. Rok baru? Bukan. Aku membawa jam tanganmu. Aku rasa kamu terlihat lebih bagus saat mengenakannya. Pada malam yang romantis itu, mereka menghabiskan waktu yang indah dan hangat bersama. Setelah gairah reda, Hayes memainkan gitar untuk Sophie. Dan menceritakan pengalaman yang tidak diketahui orang lain padanya. Beberapa tahun yang lalu, harapan besar Hayes adalah untuk berkolaborasi dengan idolanya dalam sebuah lagu. Namun malah menjadi alat pesta ulang tahun putri idolanya. Ini seharusnya menjadi ketakutan terbesar dalam hidupku.